Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita kembali bertemu di acara tafsir Al-Qurtubi dalam episode yang ketiga, melanjutkan bahasan tafsir kita yang lalu, yaitu surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kali ini kita lanjutkan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10, surah Al-Baqarah. Di ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah engkau beri peringatan mereka atau engkau tidak beri peringatan mereka, mereka tidaklah beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah menutup hati-hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka, ghisyawah, dengan tutupan yang erat. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksa yang maha besar. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan tiada yang mereka tipu melainkan diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun. Dan mereka tidak merasakannya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakit hati itu.
walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka siksa yang maha pedih disebabkan karena mereka berdusta. Hadirin yang dirahmati Allah. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat 6 dari surah Al-Baqarah ini adalah disebabkan karena para pembesar Yahudi. Di antara mereka adalah Huyai bin Akhtab dan juga Ka'ab bin Ashraf serta penasehat-penasehat dan pembesar lainnya. Mereka berulang-ulang diberi penjelasan oleh Rasulullah SAW tentang bertauhid, tetapi mereka tidak mengindahkannya. Sehingga turunlah ayat ini, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah engkau beri peringatan mereka, wahai Muhammad, atau kamu tidak beri peringatan? Mereka tidak akan beriman. Jamaah yang dirahmati Allah. Kata kafir menurut ahli tafsir ada dua maknanya. Yang pertama adalah juhudun ni'mati wal ihsan. Kafir itu adalah mengingkari nikmat Allah dan juga segala kebaikan-kebaikan yang Allah jelaskan. Itu makna pertama dari kufur. Makna kedua dari kafir adalah menutup lubang. Pada asalnya istilah ini dilekatkan kepada para petani, di mana mereka itu para petani menutup lubang-lubang dari biji yang mereka sudah tanam kembali. Awalnya mereka membuat lubang, kemudian dimasukkan bibit itu, kemudian ditutup lagi, menutup biji lubang dari yang sudah ditanami biji itu. Inilah tindakan yang disebut dengan kata kafarah atau kafir. Sedangkan al-kafiru yang dimaksudkan berkaitan dengan petani itu disinonimkan juga dengan az-zari'u, yaitu para petani. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah di surah Al-Hadid ayat 20, Allah nyatakan, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Itu diumpamakan seperti hujan yang menakjubkan orang-orang kafir akan tumbuhan yang mereka tanam. Dengan datangnya hujan itu, maka tanam-tanaman mereka bertumbuhan subur, dan ini menakjubkan bagi mereka para petani tadi itu. Jemaah yang dirahmati Allah. Persoalannya bahwa dalam misi dakwah, maka tentu kewajiban setiap muslim, setiap da'i menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini misi yang mesti diemban oleh setiap muslim. Allah nyatakan dalam surah Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik. Kalian dikeluarkan oleh Allah di muka bumi ini punya kewajiban, punya misi terhadap manusia. Misi dan kewajiban itu adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Kalian mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran-kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian hendaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini kewajiban setiap muslim, kewajiban berdakwah. Kalau ada di antara mereka yang menolak dakwah-dakwah yang dilakukan oleh muslim tadi, apakah itu dakwah bil lisan, dakwah dengan lidah, atau dakwah bil hal dengan perbuatan, lantas ada oknum yang menolaknya, maka tentu tidak harus menyebabkan muslim yang berdakwah tadi menjadi sakit hati.
boleh jadi kali ini dia menolak. Tetapi boleh jadi pula dengan izin Allah di masa datang dia akan menjadi orang yang tersentuh hatinya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tertarik dengan Islam dan memeluk agama Islam. Nilai finishnya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Kewajiban kita adalah memberi peringatan dan tidak ada hak kita untuk memaksa. Jadi jamaah sekalian yang rahmati Allah, sekali lagi bahwa ayat ini memang ditujukan kepada dua pembesar Yahudi tadi itu, ya, karena mereka berulang-ulang kali dinasihati oleh Rasulullah, diajak oleh Rasulullah, tapi mereka mengabaikan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, mereka diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka pun berulang-ulang kali menolak ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menyatakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman? Dilanjutkan pada ayat yang ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah telah menutup hati mereka. Allah telah menutup pendengaran mereka. Allah telah menutup penglihatan mereka, ghishawah, dengan tutupan yang erat. Kalau Allah sudah menutup erat, tentu tidak ada makhluk yang bisa membuka. Allah tentu maha kuasa dari segala-galanya. Kalau sudah ditutup hati, pendengaran dan penglihatan, maka yang pantas bagi mereka adalah adzabun azim, siksa yang maha besar. Jamaah yang dirahmati Allah, dari beberapa keterangan Allah dan Rasulnya, di antaranya Rasulullah menyatakan ketika beliau menjelaskan tentang persaudaraan sesama muslim, dalam hadis yang sahih itu Rasulullah menyatakan al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lain, la yadhlimuhu, maka tidak boleh dia menganiaya saudaranya, wala yahqiruhu, tidak boleh dia menghina saudaranya, wala yakhzuluhu, tidak boleh dia membiarkan saudaranya terpencil tanpa punya kawan bergaul. Dalam hadis yang lain, juga hadis yang sahih, Rasulullah mengulang, al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lain. Haramun maluhu, karenanya haram hartanya dimakan tidak dengan cara yang halal. Haramun irduhu, haram kehormatannya untuk dicabik-cabik. Selanjutnya, di akhir pernyataan itu Rasulullah menyatakan at-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, beliau memberi isyarat ke dada beliau sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Dari sikap Rasulullah itu, beliau menunjuk dada beliau, sehingga ulama kita menyatakan bahwa takwa itu bersemayamnya di hati. Takwa, iman itu bersemayamnya di hati, bukan di otak. Karena beliau Rasulullah tidak menunjuk kepala beliau. Takwa itu bersemayamnya di hati. Kalau hati ini sudah ditutup oleh Allah, tentu sebuah permasalahan yang besar, sebuah kecelakaan yang besar. Tidak akan pernah hidayah masuk ke dalam hati yang sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, ulama kita menjelaskan bahwa fal khatmu 'alal qulub, terkuncinya hati itu adalah adamul wa'i anil haqqi, tidak punya kepedulian, tidak peka terhadap kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang tidak peka dan tidak punya kepedulian terhadap kebenaran, itu tanda bahwa hatinya tertutup. Kemudian Allah juga mengunci pendengaran seseorang, yaitu adamu fahmihim lil Qur'ani idza tuliya alaihim au du'iya ila wahdaniyah. Yaitu mereka tidak faham terhadap Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Tidak faham dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang dibacakan kepada mereka, atau mereka diajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidakfahamannya itu menunjukkan bahwa pendengarannya ditutup, dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dimaksudkan dengan wa ala absarihim, yaitu adamu hidayatiha lin nadhari fi makhluqatihi wa ajaibi masnu'atihi. Mereka tidak mendapatkan hidayah, dalam pandangan mereka terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keajaiban-keajaiban dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak adanya hidayah dalam memandang, memperhatikan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keajaiban-keajaiban ciptaannya Allah, maka ini menunjukkan bahwa pendengarannya sudah terkunci. Jemaah yang dirahmati Allah, berapa banyak di antara manusia ini yang sering mendengarkan nasihat yang baik atau larangan-larangan yang jelek, tetapi nasihat yang baik itu tidak dilakukan. Larangan-larangan yang jelek itu masih juga orang mengabaikannya. Berapa banyak di antara manusia ini yang dalam lintasan hidupnya dia melihat banyak pemandangan-pemandangan yang sesungguhnya bisa menyentuh hatinya. Kita sering melihat jenazah yang diantar. Tetapi persoalannya adalah, adakah pernah terbesit di hati kita bahwa kita pasti akan menyusul jenazah yang diantar itu? Pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita mempersiapkan diri ketika ajal menjemput kita? Ini yang dinyatakan dan diingatkan oleh Syekh Ibrahim bin Atham. Beliau menyatakan, araftum annal mauta haqqun walam tasta'iddu lahu. Kalian tahu bahwa kematian itu adalah sebuah kebenaran yang pasti terjadi. Tetapi persoalannya kalian tidak bersiap-siap untuk menghadapi kematian itu. Jemaah yang dirahmati Allah, berapa sering kita menonton tentang bencana-bencana yang Allah timpakan kepada suatu kaum. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita introspeksi diri kita? Sudahkah kita pandangi dan perhatikan saudara-saudara kita? Sesungguhnya kemaksiatan itu yang dilakukan oleh manusia adalah undangan yang bagus dalam mendatangkan bencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dua ayat ini, yaitu ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ini menunjukkan tentang sikap dari orang-orang kafir. Jadi di surah Al-Baqarah, di ayat 1 sampai 5, mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima menjelaskan ciri atau sikap orang yang beriman. Di ayat yang ke-6 dan ke-7 Allah menjelaskan tentang sikap orang kafir. Mengapa sikap orang kafir ini, potret orang kafir ini singkat saja, hanya 2 ayat. Hal ini dijelaskan oleh ulama ahli hikam kita. Ulama-ulama yang ahli, yang bijaksana. Mereka menyatakan, yu'rafu diddu bid-didd. Sesuatu itu dapat diketahui dengan lawannya. Karena Allah sudah menjelaskan dengan sangat gamblang ciri-ciri orang yang bertakwa, maka tentu lawan dari takwa adalah kafir. Sehingga tidak perlu penjelasan yang rinci dalam menguraikan ciri orang kafir. Karena selain takwa tentu adalah kafir. Yu'rafu diddu
bidditti. Sesuatu itu dapat diketahui dengan lawannya. Allah sudah menjelaskan karakter ciri orang yang bertakwa mulai dari ayat 2 sampai dengan ayat 5, sehingga selain daripada itu tentu adalah ciri dan karakter orang kafir. Inilah yang Allah jelaskan dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat yang ke-8 sampai ayat yang seterusnya, Allah menjelaskan tentang cirinya orang-orang munafik. Allah menjelaskan sebanyak 13 ayat. Hal ini diambil kesimpulan bahwa perlu penjelasan yang lengkap tentang ciri dan karakter orang munafik. Karena orang munafik ini adalah mereka yang pandai bermain. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengaku diri sebagai orang yang beriman. Tetapi ketika mereka berkumpul bersama-sama dengan yang selevel, yang semerek dengan mereka, mereka mengatakan terhadap teman-temannya, kami ini hanya sekedar mengolok-olok saja. Kami mengaku diri sebagai orang-orang yang beriman ketika kami bergaul dengan orang beriman, dan ketika kita berpisah, sesungguhnya kita berpisah dengan mereka, maka sesungguhnya kami ini bahagian dari Anda. Dan mereka menyatakan, innama nahnu mustahzi'un. Kami ini hanya sebatas mengolok-olok. Ini akan kita dapati nanti penjelasannya di ayat-ayat berikutnya nanti. Di ayat yang ke-8 Allah nyatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kaifali an a'lama anni mu'min. Ya Rasulullah, bagaimana aku mengetahui diriku bahwasanya aku ini orang yang beriman? Qala, Rasulullah menjawab, laisa ahadun min hadhil ummah. Dan Ibnu Abi Qais menyatakan, au qala min ummati. Tak ada seorang pun juga dari umat ini. Ibnu Abi Qais menyatakan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amila hasanatan, dia melakukan satu kebaikan, wa alima annaha hasanah, dan dia tahu bahwa ini adalah kebaikan, wa annallaha jaziyahu, dan bahwasanya Allah memberi dia ganjaran pahala, jaziyahu biha khaira, memberi ganjaran kebaikan dari kebaikan yang dilakukan, atau dia melaksanakan satu keburukan dan dia tahu bahwa ini buruk, dan bahwasanya Allah akan memberikan ganjaran dari keburukannya itu, kemudian dia akan mengampuninya kalau dia bertobat, maka dialah sebenarnya orang yang beriman. Jadi simpel jamaah sekalian, dan ini bisa kita introspeksi kepada diri kita masing-masing. Kalau sekiranya kita tahu bahwa ini adalah kebaikan, kalau dilakukan kebaikan ini, Allah akan memberikan ganjaran pahala pada kita. Dan ini adalah kejahatan, keburukan. Kalau ini kita lakukan, bahwa Allah akan memberikan dosa, ganjaran dosa pada kita. Dan kalau dia terpeleset melakukan keburukan, lantas dia beristighfar, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang beriman. Ini pula yang dinyatakan oleh Rasulullah. Pada dasarnya beliau menyatakan, al-ithmu, yang namanya dosa itu adalah mahaka fi nafsika, apa yang menyebabkan hatimu menjadi gelisah ketika kamu melakukannya. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dan kamu tidak suka
kalau apa yang kamu lakukan itu dilihat dan disaksikan oleh orang. Karena jemaah sekalian rahmati Allah, jangan asik dalam melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kita menjadi gelisah ketika melakukan itu. Jangan asyik dan jangan terbiasa melakukan itu. Segera mungkin istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita melakukan satu amalan dan itu menyebabkan ketenangan hati, maka lanjutkan amalan-amalan itu. Insya Allah amalan itu amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun amalan itu kecil, tetapi itu sebuah kebaikan dan dilakukan secara rutinitas, bahkan menjadi kebutuhan hidup kita, kebiasaan kita dalam sehari-hari, maka insya Allah besar manfaatnya dalam kehidupan kita. Rasulullah menyatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang dapat dilakukan dengan rutin meskipun nilainya kecil. Ini hanya diperhatikan bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah. Yang paling berbahaya adalah kalau sekiranya seseorang ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mati dalam keadaan tidak beriman, tentu sangat berbahaya. Rasulullah mengingatkan kepada kita, innamal a'malu bil khawatimi. Seluruh amalan-amalan itu dinilai oleh Allah dari yang terakhirnya, dari penutupnya. Ada orang lagi berjoget, kemudian dia mati. Tentu itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita melihat ada juga orang yang lagi sholat, yang lagi azan, yang lagi membaca Quran, lantas dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kematian yang bagus. Mari kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita membiasakan amalan-amalan yang bagus. Mudah-mudahan dengan amalan yang bagus itu, lagi kita asik melakukan amalan yang bagus, Allah pun juga mematikan kita. Inilah yang disebut dengan husnul khotimah, kematian yang baik, di mana kematian itu ditutup dengan hidup ini, diakhiri dengan amalan-amalan yang bagus. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-9 Allah nyatakan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang munafik itu senantiasa berusaha untuk menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman. Menipu Allah yang namanya khida' menurut bahasa Arab, al-khida'u yaitu adalah menampakkan sesuatu yang baik padahal sebenarnya dia buruk. Sebenarnya tidak seperti itu. Kepura-puraan. Seolah-olah ini kelihatannya penampakannya baik, tapi sebenarnya di baliknya adalah keburukan. Inilah al-khida'. Menipu tipu daya. Menipu Allah Subhanahu wa taala itu artinya bahwa yang dia nampakkan seolah-olah dia beriman. Seolah-olah dia beriman. Padahal batinnya adalah mengingkari. Batinnya mengingkari. Ya. Orang-orang walladzina amanu, menipu orang-orang yang beriman, maka itu bisa saja mereka sukses. Tetapi tentu mereka tidak akan pernah sukses dalam upaya mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali terperangah, bahkan mungkin menyesal di kemudian hari karena kita berhasil ditipu oleh orang-orang yang awalnya kita anggap baik. Awalnya kita anggap bahwa yang dia lakukan itu adalah hal-hal yang bijak, hal yang mendatangkan kemaslahatan. Tapi rupanya di kemudian hari terjadi hal-hal yang sama sekali kita tidak inginkan. Mereka mungkin bisa sukses menipu manusia. Tetapi tentu orang yang beriman tidak akan pernah terperosok ke dalam lubang kesalahan kedua kali atau ketiga kalinya. Orang yang beriman itu senantiasa wa'i, punya kepedulian, punya
sensitivitas, sehingga dia akan berusaha untuk tidak akan pernah salah untuk yang kedua kalinya. Karenanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tentu sebaik-baik kita berlindung adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula pertanyaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, kaifa yukhada'ullah? Bagaimana caranya itu mereka itu ingin menipu Allah? Qala, Rasul menjawab, ta'malu bima amaraka Allahu bihi wa tatlubu bihi ghairah. Kamu mengamalkan perintah Allah sementara ada hal yang lain yang kalian inginkan. Bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ada hal yang lain. Ada strategi yang kalian inginkan di balik penampakan dia mengamalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam bingkai mukhada'atullah, berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Rasulullah menyatakan sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya pula dari awal Rasulullah menyatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya seluruh amalan-amalan itu tergantung dari niat-niatnya. Dan semua amalan itu akan diberi ganjaran oleh Allah sesuai dengan apa yang diniatkan. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati orang-orang munafik itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah menambah penyakit hati mereka. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka siksa yang maha pedih disebabkan karena kedustaan yang mereka lakukan. Jemaah sekalian, apa yang dimaksudkan dengan penyakit hati itu? Ulama ahli tafsir kita menjelaskan yang dimaksud dengan penyakit hati itu adalah yang pertama syakkan, ragu-ragu. Ragu-ragu, tidak yakin. Jadi mereka senantiasa ragu, tidak yakin terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nifaqan, penyakit nifaq. Nifaq itu yang dimaksudkan adalah sebenarnya dia membantah. Dia membantah apa yang Allah syariatkan, tetapi dia melakukan seolah-olah amalan ketaatan. Hatinya sebenarnya membantah, tetapi yang dia nampakkan seolah-olah ketaatan. Itulah nifaq. Wa imma jahdan, boleh jadi juga adalah pengingkaran, mengingkari, wa takdziban atau mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari dan mendustakan. Ada orang menyatakan, buat apa Anda sholat? Anda sholat, belum tentu Anda masuk surga. Ucapan ini di satu sisi ada benarnya. Tetapi di sisi lain mengandung bahaya yang sangat besar bagi yang bersangkutan. Buat apa sholat? Ini tentu pengingkaran. Kata, belum tentu Anda masuk surga, ya ini ada benarnya. Tetapi tentu lebih tidak mungkin masuk surga orang yang tidak sholat. Ini logika kebenaran. Belum tentu orang yang sholat itu masuk surga, ya, tetapi tentu lebih tidak mungkin masuk surga orang yang tidak sholat. Kita hanya berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu realisasi ketaatan kita adalah mengamalkan, mendirikan sholat karena itu perintah Allah. Persoalan urusan masuk surga itu urusan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti mereka tidak sholat, artinya tidak taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala pada satu sisi, yaitu perintah sholat. Ada lagi ucapan yang mengatakan,
Buat apa pergi haji? Bikin orang Arab kaya saja. Terakhir yang kita dengar beritanya, buat apa pergi ke tanah suci? Sedangkan Indonesia ini adalah merupakan tanah yang suci. Ini adalah hal-hal yang membantah. Membantah. Bagaimana lagi dengan pendustaan? Tentu ini sebuah tindakan yang lebih besar resikonya bagi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, hati yang berpenyakit hanya dimiliki oleh orang-orang munafik. Karena dia tidak berusaha untuk menyelesaikan penyakit hatinya itu, menyembuhkan penyakit hatinya, maka tidak ada alternatif lain. Allah menambah penyakit hati itu. Kalau sudah sangat kronis, tentu tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Jemaah yang dirahmati Allah, mereka yang hatinya berpenyakit, tentu kegemarannya adalah berdusta. Jadi antara penyakit hati dengan dusta, ini ada relevansinya. Mereka yang berpenyakit hati pasti suka berdusta. Atau kita balik, orang yang suka berdusta pasti hatinya berpenyakit. Itu sebabnya Rasulullah SAW mewanti-wanti. Beliau dalam hadis yang sahih mengatakan, "Iyyakum wal kadhiba." Jauhi kalian dusta, bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta, bohong itu akan menunjukkan kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan dosa itu akan menggiring ke neraka. Wa innar rajula la yakdzubu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang yang benar-benar suka berdusta, Allah akan catat dia sebagai si pendusta. Siapa yang bisa merubah catatannya Allah? Tentu tidak ada. Kecuali orang itu sendiri yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Kemudian dia bermohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merubah nasibnya. Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala merubah catatan Allah Subhanahu wa taala. Di lain hal, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk jujur. Beliau menyatakan, "Alaikum bisidqi." Kalian harus jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan menunjukkan kepada perbuatan baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan perbuatan baik itu akan menggiring kita menuju surganya Allah. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Orang yang senantiasa jujur akan Allah catat sebagai si penjujur. Jemaah yang dirahmati Allah, bukankah kita faham, kita tahu persis salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sekaligus besan mertua beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Salah seorang anak Abu Bakar As-Siddiq itu dinikahkan dengan Rasulullah. Itulah Siti Aisyah. Beliau Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar oleh Rasulullah dengan As-Siddiq, orang yang jujur. Disebabkan karena ketika Rasulullah mengumumkan bahwa beliau sudah Isra dan Mi'raj, kemudian Abu Jahal ingin mengadu dua orang sahabat ini, yaitu Abu Bakar dengan Rasulullah. Abu Jahal menemui Abu Bakar. Lantas dia mengatakan, "Hei Abu Bakar, tadi temanmu itu menceritakan dan memberitahukan kepada kami bahwa dia telah di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dalam 2/3 malam. Bagaimana pendapatmu?" Abu Jahal sangat berkeinginan supaya Abu Bakar ini mengingkari pernyataan Rasulullah SAW. Tetapi apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Beliau menyatakan, "Wallahi, demi Allah,
sekiranya Rasulullah mengucapkan yang lebih hebat daripada itu lagi, saya percaya. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq sangat yakin bahwa Rasulullah tidak mungkin berdusta. Sejak dari dahulu kala, mereka semua memberi gelar Rasulullah sebagai Al-Amin. Karena beliau tidak pernah berdusta. Beliau tidak pernah berbohong sehingga diberi gelar Al-Amin. Maka kali ini tidak mungkin Rasulullah berdusta. Sehingga dengan demikian Rasulullah memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq, orang yang jujur. Jamaah yang dirahmati Allah. Realitanya sekarang ini orang yang jujur semakin langka. Terkadang kita lihat orang jujur berusaha dijauhi dan disingkirkan orang. Tetapi sebagai orang yang beriman, maka tentu kita harus mendoakan mereka-mereka yang berusaha jujur supaya diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Allah melapangkan rezekinya. Dan kita tidak boleh sinis dan mencibir mereka yang jujur tadi. Mereka sudah melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah, jujur. Kita pun juga harus, tidak ada pilihan, harus berusaha untuk senantiasa jujur di dalam kehidupan kita. Pedagang yang berbohong, maka tentu resikonya sangat berbahaya. Berbohong dalam ucapan, berbohong dalam timbangan. Itu sebabnya Allah mengingatkan, wailul lil mutaffifin. Neraka wail bagi si penimbang-nimbang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yaitu mereka yang kalau dia membeli, dia minta timbangannya ditambah. Tapi kalau dia menjual, dia kurangi timbangannya orang. Inilah orang yang berdusta dalam perbuatan. Para hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita berusaha untuk jujur terhadap diri kita sendiri. Tentu kita tidak bisa menghitung berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan sampai detik ini. Dan pengabdian kita kepada Allah, kalau kita mau jujur, tidak seberapa dibanding nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, maka tentu tidak mungkin kita selamat. Tidak mungkin kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari para hadirin sekalian, kita manfaatkan sisa hidup ini. Saya katakan sisa hidup sebab boleh jadi perjalanan kita yang lalu sudah lebih panjang daripada sisa umur kita. Kita tidak tahu berapa sisa umur kita. Sekali lagi, boleh jadi perjalanan kita yang sudah lewat, umur kita yang sudah lewat, bisa jadi lebih banyak dibanding dengan sisa umur kita. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan, khairun nas man ta'ala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah orang yang umurnya bertambah, tetapi semakin diperbaiki amalan-amalannya. Wa syarrun nas, manusia yang buruk, manusia yang celaka adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang umurnya bertambah, tetapi keburukannya masih lestari, masih begitu-begitu juga. Tak ada perbaikan akhlak, tak ada perbaikan sikap, tak ada perbaikan tentang persoalan hubungannya bersama dengan tetangga atau teman sekoleganya. Keburukan dan kejahatannya yang lalu masih lestari. Hati-hati. Kembali kita ke pemahaman hadis, Rasulullah menyatakan innamal a'malu bil khawatimi. Seluruh amalan itu dinilai oleh Allah dari yang terakhirnya, dari penutupnya.
Kita ingin menutup hidup ini dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya, jangan sampai penyakit hati ini dibiarkan pada diri kita. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan persoalan hati. Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha kuasa membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku ya Allah dalam menjalankan ajaran agamamu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menghimpun kita semua dan memasukkan ke dalam hamba-hambanya yang bertakwa. Insya Allah di episode berikutnya kita akan lanjutkan kajian-kajian yang di ayat berikutnya, yaitu di ayat 11 dan seterusnya, dan masih berkaitan dengan ciri dan karakter orang munafik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan maka silahkan diketik di kolom komentar. Tentu kita semua berharap bahwasanya banyak penjelasan-penjelasan yang membuka wawasan pemahaman kita. Bisa jadi yang saya sampaikan ini ada di antaranya yang kurang difahami, sehingga dengan pertanyaan yang jamaah sampaikan, insya Allah dapat menambah pemahaman kita semua, tentu dengan saudara-saudara kita yang lain yang sempat menyaksikan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.